warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali di pagi yang berbarokah ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan perlu diketahui bahwasanya nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba ketika seorang hamba berada di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ilmu nafi', adalah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan dari yang namanya ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayatnya wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah Muhammad, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku pada ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tambahan harta atau tambahan-tambahan yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Karena sesungguhnya perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala, agar seorang hamba tersebut menjadi hamba yang selamat, dibutuhkan terhadap yang namanya ilmu. Terkhusus ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar ilmu saja, akan tetapi ilmu yang bermanfaat. Dan ini yang selalu diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa dari yang namanya atau berlindung dari yang namanya ilmu tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba' wa da'watun la yustajabu lah. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meminta ilmu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta adalah merupakan ilmu nafi'. Karena ilmu nafi' ini, ilmu yang bermanfaat inilah yang akan menjadi pegangan seorang hamba ketika dia di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan seseorang, keberhasilan seseorang itu tergantung ilmu yang dia miliki.
Apakah ilmunya itu adalah merupakan ilmu nafi' atau ilmu yang hanya sekedar di lisan. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Ketika beliau menjelaskan tentang hakikatul ilm, beliau menjelaskan bahwasanya al-ilmu ilman. Ilmun fil qalbi wa hadza ilmun nafi'. Bahwasanya ilmu itu ada dua ilmu. Ilmu yang ada di dalam hati seseorang, dan ini adalah merupakan ilmu nafi'. Wa ilmun fil lisan. Dan di sana ada yang namanya ilmu yang ada di lisan. Hanya bisa mengucapkan ilmu, tetapi tidak bisa sampai ilmu tersebut sampai ke dalam hatinya. Kemudian beliau mengatakan wa hadza hujjatullahu alaihi, dan ini adalah merupakan hujjahnya Allah atas diri orang tersebut. Maka kebahagiaan seorang hamba, keberhasilan seorang hamba itu dari seberapa besar ilmu nafi yang ada di dalam hati seorang hamba tersebut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berlindung dari yang namanya ilmu tidak bermanfaat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung darimu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Karena kalau sudah ilmunya tidak bermanfaat, kalau ilmu seseorang itu sudah tidak bermanfaat, akan apa? Menjalar yang kedua, yaitu apa? Wa min qalbin la yakhsha. Hatinya enggak bisa khusyuk. Hatinya enggak bisa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya rasa cinta yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala juga belum benar. Nah, kalau hatinya sudah berantakan, hatinya enggak punya rasa takut kepada Allah, enggak punya rasa kekhusyuan, maka menjalar yang ketiga, yaitu apa? Wa min nafsin la tasba. Jiwanya enggak akan pernah kenyang. Jiwanya enggak akan pernah tenang. Akhirnya enggak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Karena hatinya tadi tidak punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Semuanya dimakan. Mau halal, mau haram, mau syubhat. Kalau sudah seperti itu, maka menjalar yang keempat, wa min da'watin la yustajabu laha. Akhirnya doa-doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, menunjukkan bahwasanya kunci kebahagiaan seseorang dan kesuksesan seseorang itu adalah merupakan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membenarkan hati seseorang, yang bisa menjadikan hati seseorang itu bisa menjadi hati yang benar, hati yang mempunyai rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada sebuah athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana athar ini adalah merupakan athar yang mauquf, tapi sebagian para ulama menjadikan hadis ini adalah merupakan hadis yang marfu'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan awwalu ilmin yurfa'u 'anil abdi, yaitu apa? Al-khusyuk. Ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan al-khusyuk. Itu ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba. Nah, sebab kenapa kok pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu khusyuk, itu berawal dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena banyaknya ilmu, tetapi ilmu tersebut tidak bermanfaat kepada dirinya sendiri, akhirnya apa? Tidak ada rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Hadid. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam ya'ninil ladzina amanu. Kapan waktunya datang bagi orang-orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala tanya, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan waktunya bagi orang-orang yang beriman itu datang waktunya an takhsha'a li dzikrillah, untuk bisa
khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lidzikrillah, ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haq, dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari yang namanya kebenaran. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat kita dengar, hadis kita hafal, ayat-ayat Al-Quran pun kita berusaha untuk menghafalnya. Pengajian-pengajian kita sering hadir. Tetapi kenapa semakin lama hati ini semakin keras? Harusnya setiap orang yang dia mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu syar'iyah dan kauniyah, hatinya harusnya semakin khusyuk. Hatinya harusnya semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat tersebut, wala yakunu kalladzina, gimana? Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Wa ma nazala minal haqqi. Gimana Ustaz? Selanjutnya. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Dan janganlah kalian seperti orang-orang ahlul kitab, diberi kitab sama Allah Subhanahu wa taala, mendengar, membaca, dengerin, tapi apa? Fatala 'alaihimul amad. Semakin sering dengar, semakin ngaji, tapi hatinya seperti apa? Faqasat qulubuhum. Hati ahlul kitab kok sering ngaji, sering baca kitab, tapi hatinya justru malah qasat. Hatinya justru semakin kering. Gak bisa nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gak bisa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita semua. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ilmu nafi ini adalah merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat ini bukan hanya sekedar ilmu fil lisan. Kita tahu teorinya, kita tahu hukumnya. Masya Allah. Biasanya banyak di antara kita yang luar biasa berbicara tentang masalah hukum, halal, haram, ya kan? Ini syubhat, begitu luar biasa. Tapi ketika dibenturkan dengan hal-hal tersebut, terkadang hati kita nggak bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hati kita nggak bisa mempunyai ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah kita untuk terus menggapai yang namanya ilmu nafi, dan berusaha untuk menggapai yang namanya keimanan yang benar, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar nama mereka, bergetar hati mereka. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergetar karena begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita membaca syiar para salafus saleh, bagaimana mereka mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Sampai pernah ana baca bagaimana di kisahnya para salafus saleh, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Mereka, sebagian mereka saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu wudu saja, waktu wudu mereka nangis. Sampai ditanya, "Kenapa kau nangis?" Dia bilang, menjawab apa? "Gimana saya enggak nangis? Saya mau menghadap Rabbul Alamin." Sampai gemetar, ketika wudu saja sudah gemetar. Kenapa? Karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu wudu dia sudah nangis, sudah gemetar. Dan itu semua disebabkan karena apa? Kekuatan makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga ketakutan itu ada pada dirinya. Maka setiap kita berusaha untuk mendapatkan ilmu nafi tersebut agar kita apa? Mempunyai rasa takut yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah di kesempatan pagi yang berbarokah ini kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Dan insyaallah
kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu tafsir surat Yusuf, yang kita akan membaca tafsir dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai di ayat ke-15, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka tatkala zahabu bihi, maka tatkala mereka, yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam telah pergi dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Falamma zahabu bihi wa ajma'u, dan mereka telah bersepakat ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubb, untuk mereka membuang Nabi Yusuf alaihi salam di tempat yang gelap, yaitu sumur yang ada di Baitul Maqdis, bagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Dan kami telah mewahyukan kepada Nabi Yusuf alaihi salam, latunabbi'annahum bi amrihim hadza, engkau Nabi Yusuf alaihi salam akan mengabarkan perkara ini kepada mereka. Wa hum la yash'urun, sedangkan mereka tidak merasa, bahkan mereka sudah lupa dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, setelah Nabi Yakub alaihi salam memberikan izin kepada saudara-saudaranya untuk membawa Nabi Yusuf alaihi salam untuk berburu, untuk bermain-main, kemudian mereka sudah siap-siap untuk berangkat, bahkan mereka sudah berangkat dan mereka mempunyai kesepakatan untuk mereka membuang Nabi Yusuf alaihi salam, maka mereka pun melaksanakan apa yang mereka niatkan. Syekh Sa'di rahimahullahu taala mengatakan di dalam tafsirnya, ai lamma dhahaba ikhwatu Yusuf bi Yusuf, tatkala saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam itu telah pergi dengan Nabi Yusuf alaihi salam, ba'dama adina lahu abuhu, setelah bapaknya yaitu Nabi Yakub alaihi salam telah mengizinkan kepada mereka, wa azamu ala ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi, dan mereka telah mempunyai tekad untuk mereka menjadikan Nabi Yusuf alaihi salam di dalam yang namanya kegelapan. Mereka ingin melemparkan Nabi Yusuf alaihi salam di dalam sumur. Kama qala qailu musabiqu dzikrahu, sebagaimana niat mereka yang sudah Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat yang sebelumnya, ketika mereka mengatakan di ayat yang sebelumnya, uqtulu yusufa aw idrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Ketika mereka sudah berbicara sesama mereka bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam adalah anak yang lebih dicintai oleh Nabi Yakub alaihi salam, maka mereka menginginkan Nabi Yusuf alaihi salam untuk jauh dan dibuang oleh saudara-saudaranya. Wa kanu qadirina ala ma ajma'u alaihi, dan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam mampu untuk melakukan hal tersebut. Fanafadhu fihi qudratahum, sehingga mereka merealisasikan apa yang mereka telah rencanakan. Mereka merealisasikan apa yang telah mereka rencanakan. Dan ini adalah merupakan bagaimana syaitan itu ketika berusaha untuk menyesatkan seorang hamba atau menjatuhkan seorang hamba itu di dalam yang namanya maksiat, syaitan itu gak pernah putus asa sampai apa? Sampai goal, sampai berhasil. Betul-betul dibikin taktiknya, tekniknya sama syaitan. Bagaimana kamu seperti ini, nanti setelah seperti ini, terus diajari oleh syaitan bagaimana seseorang itu terjatuh terhadap yang namanya kemaksiatan, jatuh ke dalam yang namanya kesalahan, sampai apa? Sampai seseorang itu betul-betul apa? Terjatuh ke dalam yang namanya maksiat. Dan terus syaitan akan menggiring dari satu dosa yang kecil sampai melakukan dosa yang besar.
Dan inilah tipu daya setan. Bagaimana setan berusaha untuk menjadikan hati saudara Nabi Yusuf alaihissalam gak suka kepada Nabi Yusuf, dibuat hasad terlebih dahulu, gak senang Nabi Yusuf alaihissalam. Untuk apa? Untuk lebih disayangi oleh bapaknya, dibuat hasad. Kemudian mereka berusaha untuk membuat cara bagaimana menjauhkannya. Akhirnya dibuang. Bahkan rencananya mereka dibunuh. Dan seperti itulah setan. Gak mungkin setan itu apa? Langsung menjerumuskan seseorang itu ke dalam yang namanya maksiat. Langsung apa? Langsung terjun kepada yang namanya maksiat. Teringat dengan cerita yang lain. Bagaimana setan berusaha untuk apa? Untuk menjatuhkan seseorang ke dalam yang namanya maksiat. Ketika apa? Cerita di zamannya Bani Israel, yaitu ketika ada seorang pemuda yang dia mempunyai saudari perempuan. Dia ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia bingung, siapa yang mau saya titipkan ini? Adik saya ini mau saya titipkan kepada siapa? Oh, di sana ada seorang rohib yang dia adalah seorang ahlul ibadah yang apa? Pasti kalau saya titipkan kepada seorang rohib tersebut, maka apa? Maka aman. Dititipkanlah seorang wanita tersebut kepada rohib tersebut. Awal mulanya apa? Dititipkan. Rohibnya pun masih bisa menjaga. Berjalan sehari, seminggu, terus berjalannya waktu, datanglah setan. Masa iya kamu cuma antar makanan, cuma naruh kemudian pergi? Tanyalah biar gak bosan. Datang, tanya, ini makanannya gimana? Terus sampai hingga akhirnya apa? Berjalannya waktu hingga akhirnya apa? Masuk dan akhirnya berzina. Dan akhirnya apa? Setelah berzina, ngandung anaknya. Takut terus setan datang lagi. Bagaimana kamu seorang rohib, nanti saudaranya datang, gimana kalau nanti kamu dikasih amanah? Akhirnya apa? Sudah bunuh saja. Akhirnya dari kemaksiatan yang kecil terus setan itu apa? Memberikan khutuwat, memberikan langkah step by step untuk seseorang terjatuh ke dalam yang namanya maksiat. Nah, bagaimana supaya kita tahu setan bahwasanya ini adalah merupakan pintu-pintu setan? Ya tadi ilmu nafi itu. Ilmu nafi adalah ilmu yang bisa apa? Kita mengetahui, oh ini pintu setan, saya harus tutup. Oh ini pintu setan, ini harus saya tutup. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan setan itu masuk kepada diri kita bukan lewat diri kita saja, tetapi apa? Lewat keluarga kita. Makanya mungkin seseorang bisa menjaga dirinya, tapi pintu-pintu fitnah, pintu-pintu maksiat dibuka dari keluarga kita. Makanya seorang yang dia mempunyai ilmu nafi, dia bukan hanya melihat sesuatu itu yang kecil-kecil, tapi berusaha untuk melihat secara apa bahasanya? Makro. Secara makro, yaitu melihat secara luas. Oh ini pintu setan, saya harus tutup. Oh ini pintu setan, saya harus tutup. Oh ini pintu setan, saya harus tutup. Supaya apa? Supaya kita tidak mengikuti khutuwat syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala tattabi'u khutuwat syaitan. Jangan ikutilah langkah-langkah syaitan. Dan bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan di dalam kitabnya Tablis Iblis, bagaimana syaitan itu ketika masuk kepada seorang hamba, itu khutuwatnya itu luar biasa. Khutuwatnya luar biasa. Bagaimana enggak luar biasa? Syaitan sudah bertahun-tahun, iblis sudah bertahun-tahun Pak, sudah punya pengalaman luar biasa untuk menggoda manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana syaitan itu menjerumuskan seseorang ke dalam yang namanya maksiat. Kita baca Al-Qur'an supaya apa? Supaya kita tahu, oh ternyata syaitan itu cara menjatuhkan seseorang ke dalam yang namanya maksiat itu seperti itu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil ibrah. Ketika Allah cerita tentang Nabi Lut, tentang nabi-nabi yang lain, bagaimana syaitan menjerumuskan manusia ketika itu, seperti itulah kita harus mengambil ibrah. Bagaimana syaitan menjerumuskan orang-orang Yahudi dan orang Nasara supaya kita mengambil ibrah. Bukan hanya sekedar dongeng. Dan seperti inilah syaitan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita cerita saudara Nabi Yusuf, supaya apa? Supaya kita juga tidak mengikuti apa yang mereka lakukan. Dari yang namanya hasad, kemudian karena hasad ini akan menimbulkan
dosa-dosa yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa auhayna ilaihi, maka kami wahyukan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Diilhamkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Padahal ketika itu Nabi Yusuf masih kecil, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mewahyukan kepada Nabi Yusuf alaihi salam bahwasanya apa? Kelak Nabi Yusuf, engkau akan mengabarkan perkara ini kepada mereka dan mereka enggak sadar. Dan mereka enggak sadar. Buktinya apa? Ketika mereka datang kepada Nabi Yusuf kelak, mereka mengatakan, "A anta Yusuf? Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf nanti akan menjawab, "Ana Yusuf wa hadha akhi." Saya Yusuf dan ini saudaraku. Mereka enggak sadar kalau ternyata apa? Dia adalah Yusuf. Ini bukti bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala dari awal sudah mengabarkan bahwasanya mereka nanti lupa kepada engkau. Bahwasanya saudara Nabi Yusuf itu lupa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Tsumma innallaha, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, tsumma innallaha latafa bihi bi an auha ilaihi wa huwa fi tilkal hali al-harjati. Kemudian maha latifnya Allah, maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Yusuf alaihi salam dalam keadaan Nabi Yusuf begitu berat seperti itu, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Tenang, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kau akan mengabarkan ini kepada mereka. Sayakunu minka mu'atabatan lahum, sayakunu minka mu'atabatun lahum wa ikhbarun an amrihim hadza wa hum la yash'uruna bidzalikal amr. Sehingga engkau darimu wahai Yusuf mu'atabah kepada mereka, sehingga engkau bisa apa? Menyalahkan mereka dengan perbuatan mereka dan mengabarkan tentang urusan mereka yang telah mereka lakukan kepada engkau, sedangkan mereka tidak menyadari hal ini. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Yusuf alaihi salam? Tujuannya supaya Nabi Yusuf alaihi salam itu enggak putus asa. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam dilempar dalam keadaan masih kecil, kemudian diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Sa'di, fa fihi bisyaratun lahu bi annahu sayanju mimma waqa'a fihi. Supaya apa? Kabar gembira kepada Nabi Yusuf. Dia sudah dalam keadaan sedih, masih kecil, sudah dilempar oleh saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya Nabi Yusuf gak putus asa bahwasanya dia akan selamat dan bahwasanya urusannya nanti akan menjadi baik. Sudah diberi bisyarah oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Ketika Nabi Yusuf alaihi salam ketika dilempar oleh saudara-saudaranya. Wa anna Allah sayajma'uhu bi ahlihi wa ikhwatihi ala wajhil izzi wat tamkini lahu fil ardh. Dan kabar gembira kepada Nabi Yusuf alaihi salam bahwasanya apa? Bahwasanya nanti akan dikumpulkan lagi dengan bapaknya, akan dikumpulkan lagi dengan saudara-saudaranya, bukan lagi dalam keadaan hasad, bukan lagi dalam keadaan iri, akan tetapi apa? Akan tetapi akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mulia. Dalam keadaan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini proses. Nabi Yusuf alaihi salam menerima proses yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Karena beliau ketika sudah mimpi dan beliau menceritakan kepada bapaknya bahwasanya apa? Ra'aituhu li sajidin, bahwasanya saya melihat mereka itu semuanya bintang, rembulan, matahari itu sujud. Bapaknya sudah tahu bahwasanya Nabi Yusuf ini akan menjadi orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Ternyata pengangkatan derajat seseorang itu butuh proses. Nah, sama bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau mengangkat derajat seseorang, itu butuh diproses. Kita ini pengen apa? Kita ini pengen diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak mau diproses. Kalau seseorang itu mau diproses, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya.
Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Kalau kita pengen diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul pengen diangkat derajatnya, mau diproses. Bagaimana caranya diproses? Ya belajar menuntut ilmu, duduk diproses. Berat apa enggak Pak diproses? Berat. Kalau enggak bertanya, tanya sama bapak-bapak yang setoran bahasa Arab. Itu semua bentuk dari proses. Bentuk dari proses. Bapak-bapak yang setoran setiap harinya mungkin buka kitab bahasa Arab, dihafal, itu semua bentuk proses. Untuk apa? Untuk seseorang itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini terkadang mimpi, ngayal, Pak. Pengen diangkat derajatnya oleh Allah, pengen dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Duduk-duduk santai, enggak mau diproses, enggak mau memproses dirinya sendiri. Ya gimana mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang mimpi. Sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala, orang kalau mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mau diproses. Mau diproses. Sama seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, butuh proses terlebih dahulu. Dan proses itu bukan setahun 2 tahun. Bertahun-tahun. Nabi Yusuf alaihissalam berapa tahun diproses oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang hebat, untuk diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bagaimana? Coba kalau tanya sama Pak Soher, Pak Harisman itu, besi, supaya besinya mengkilat kan harus diproses dulu ya Pak ya? Harus centang, di apa namanya? Di palu, diproses gitu. Supaya jadi sesuatu yang emas, mau dijadikan emas butuh diproses. Segala sesuatu itu bapak-bapak butuh yang namanya proses. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika mau mengangkat derajat seseorang, ya kita pun harus mau diproses. Yang mau duduk thalabul ilmi, mau menuntut ilmu, anak pengen ilmu nafi tapi tidur-tiduran di rumah. Yang mimpi, Pak. Pengen ilmu nafi tapi tidur-tiduran di rumah, enggak akan pernah bisa. Orang pengen ilmu nafi, pengen diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar, duduk, belajar bahasa Arab, belajar mentadabburi Al-Qur'an, diproses. Dan butuh yang terhadap yang namanya sabar. Ini yang harus betul-betul kita tanamkan ke dalam diri kita. Makanya apa? Kalau seseorang pengen mendapatkan roha, yaitu dia harus meninggalkan roha. Kalau seseorang pengen istirahat nanti di akhirat, dia harus meninggalkan istirahat di dunia. Dia harus meninggalkan istirahat di dunia. Pengennya masuk surga, ya Allah, pengen masuk surga, minta sama Allah. Tapi apa? Di dunia juga istirahat, roha, santai, gak bisa. Makanya sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, man yuridur roha harus tarkur roha. Barang siapa yang dia menginginkan istirahat nanti di surga, dia harus betul-betul meninggalkan istirahat di dunia. Dan itu yang dilakukan oleh para a'immah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala lari-lari bawa buku sama pulpen. Umurnya sudah tua. Untuk ngajar, untuk belajar, Imam Ahmad itu sampai lari-lari. Sampai Imam Ahmad mengatakan, ya Imam ilamata, sampai kapan kau lari-lari menuntut ilmu seperti ini? Minal mihbarah ilal makbarah. Sampai saya masuk kuburan, seseorang itu baru yang namanya selesai dari yang namanya ibadah. Sampai kapan kita mau istirahat? Dijawab sampai apa? Kalau kaki masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di situ baru seseorang itu bisa roha. Dan kita harus sadar bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sudah pelajari di wasiat Ibnu Qudamah. Masih ingat kan? Bagaimana nasihat Ibnu Qudamah di awal-awal? Beliau mengatakan yang harus disadari bapak-bapak sekarang itu hidup di mana? Hidup di dunia. Kan itu yang dinasihatkan oleh Ibnu Qudamah. Kita itu harus menghadirkan kita itu sekarang itu hidup di dunia, Pak. Dan kita tahu ternyata dunia itu apa? Darul amal, darul ibtila, darul imtihan. Itu dunia. Dunia itu adalah merupakan tempat kita beramal dan tempat kita diuji. Bagaimana kita bisa beramal meskipun ujian itu begitu banyak? Ustaz, anak belum bisa menuntut ilmu. Kenapa? Ujiannya masih banyak. Sampai mati ujian akan terus ada, Pak. Orang sudah mati saja ujian masih ada. Kan seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu untuk mengetahui siapa di antara kalian yang paling baik amalannya.
Kita diuji tapi tetap bisa beramal. Kerjaan banyak tapi bisa menuntut ilmu. Kerjaan banyak masih bisa beribadah. Ujiannya banyak tapi bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita harus sadar, Pak. Kita itu sekarang berada di dunia. Dunia itu darul amal wa darul ibtila wa darul imtihan. Dunia itu tempat beramal dan tempat diuji. Dan kita di dunia ini ya kita terus diuji dan kita terus harus bisa beramal. Bukan kita beramal kalau ujian itu sudah selesai. Nanti Ustadz saya akan beramal kalau sudah gak ada kesibukan. Terus antum akan ada kesibukan. Karena ini di dunia. Gak akan sibuk kapan? Kalau sudah nanti masuk surga betul-betul nanti roha. Betul-betul nanti waktunya istirahat dari yang namanya amal. Betul-betul menikmati saja. Kalau kita sadar bahwasanya kita masih di dunia, ya kita harus beramal. Itu nasihat Ibnu Qudamah yang sudah kita ambil di waktu-waktu yang telah lalu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam menjalankan niat yang sudah mereka rencanakan. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi wa auhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Kemudian apa? Mereka waja'u abahum isya ayyabun. Akhirnya mereka datang balik ke rumahnya di waktu isya. Yabun, dalam keadaan mereka nangis. Dalam keadaan mereka nangis. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala? Beliau mengatakan liyakuna ityanuhum mutaakhiran an adatihim wa buka'uhum dalilan lahum wa qarinatun ala sidqihim. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, mereka datang mutaakhiran, dari waktu biasa mereka datang. Kok datangnya sampai isya? Ini mereka sengaja datangnya agak telat, seakan-akan apa? Seakan-akan membenarkan perbuatan mereka. Seakan-akan membenarkan perbuatan mereka. Kenapa? Supaya seakan-akan mereka itu sibuk, seakan-akan mereka itu bersedih, takut untuk pulang bertemu dengan bapaknya. Wa buka'uhum dalilan lahum, dan tangisan mereka untuk memperkuat bahwasanya apa? Bahwasanya apa yang mereka kabarkan itu benar. Wa qarinatun ala sidqihim, dan qarinah atau tanda-tanda kebenaran mereka. Di sini juga menunjukkan bahwasanya apa? Ternyata nangis itu tidak selalu jujur, Pak. Ya kan? Terkadang ada orang nangis gitu kan, wah kasihan, betul-betul jujur ini kayaknya. Ternyata nangis enggak. Buktinya apa? Saudaranya Nabi Yusuf nangis tapi bohong. Jadi enggak semua nangis itu benar gitu kan. Enggak semua nangis itu jujur. Maka bukan tanda bahwasanya jujurnya seseorang itu nangis. Jadi bukan bukti ya, Pak. Jadi kalau ada yang nangis gitu kan di rumah gitu kan. Jadi harus pintar kita. Ini nangisnya tenanan, beneran, atau nangisnya cuma acting gitu kan. Karena ternyata ada nangis acting seperti saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika mereka datang pada bapaknya mereka, yaitu kepada Nabi Yakub alaihi salam di waktu Isya dalam keadaan mereka menangis, maka mereka memberikan udzur kepada bapaknya. Faqalu muta'adzirina bi udrin kadhib, mereka memberikan udzur dengan udzur yang bohong. Ya abana, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Mereka memberikan udzur dan berkata kepada bapaknya, ya abana inna dhahabna nastabiqu, sesungguhnya wahai bapakku, sesungguhnya kami itu tadi itu pergi. Nastabiqu, dan kami itu berlomba. Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan imma 'alal aqdam au bil rami. Mereka entah mereka berlomba lari atau mereka lomba memanah. Wa tarakna Yusufa inda mata'ina, dan kami tinggalkan Yusuf itu di barang-barang kami. Supaya jaga apa? Jaga makanan, jaga minuman, jaga apa yang kita bawa. Taufiran lahu wa raha, supaya apa? Supaya dia bisa main-main dan dia bisa rohah, maksudnya bisa istirahat di tempat barang-barang kita. Akhirnya apa? Fa'akalahu dhib, akhirnya dimakan sama serigala. Fi hali
Ghibatina anhu fistibaqina. Ketika kami gak ada di tempat tersebut, ketika kami dalam keadaan apa? Berlomba. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Dan engkau tidak akan pernah membenarkan kita meskipun kita adalah orang-orang yang jujur. Ini yang dikatakan oleh saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ta'adzarna bihadzal udri wa dhahiru annaka la tusaddiqna lima fi qalbika minal husni ala Yusuf. Kami telah berudzur dengan udzur ini, dan yang nampak dari engkau wahai bapakku, yaitu dari Nabi Yakub alaihi salam, bahwasanya apa? Engkau tidak membenarkan apa yang kami sampaikan. Kenapa? Karena engkau begitu sedih ketika Yusuf alaihi salam itu apa? Dikatakan dimakan oleh serigala. Kenapa? Karena Nabi Yakub alaihi salam itu begitu cinta kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan qarinah, kenapa Nabi Yakub alaihi salam itu enggak percaya? Qarinahnya banyak. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, qarinah itu dalil-dalil atau tanda-tanda atau ciri-ciri yang menunjukkan bahwasanya mereka berdusta, yaitu apa? Mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini qarinah terbesar yang sudah dipahami oleh Nabi Yakub alaihissalam. Qarinahnya yang paling besar yang dipahami oleh Nabi Yakub yang disebutkan oleh para ulama, yaitu mimpinya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf mimpi, kemudian diceritakan kepada bapaknya, makanya apa? Nabi Yakub alaihissalam, jangan cerita kamu sama saudara-saudara. Kenapa? Karena nanti akibatnya akan jelek. Kalau cerita, nggak cerita saja benar, terjadi apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Maka yang secara zahir Nabi Yakub alaihissalam nggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Walakin ada mutasdiqika iyana la yamna'na an na'tadir bil udhril haqiqi. Akan tetapi meskipun kau nggak percaya, kata saudara-saudaranya itu, ya tetap kita akan memberikan udzur tersebut. Wa kullu hadza ta'qidun li udhrihim wa mimma akkadu bihi qaulahum annahum ja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Semakin penguat juga ketika mereka datang sudah terlambat. Jadi berusaha disetting luar biasa sama saudara-saudara Nabi Yusuf, datang terlambat, datang dalam keadaan nangis. Kemudian mereka memberikan udzur bahwasanya kami ini lari-lari meninggalkan Nabi Yusuf di tempat barang-barang kita. Kemudian sebagai penguat apa? Waja'u ala qamisi bidamin kadhib. Mereka datang kepada bapaknya dengan apa? Dengan bajunya Nabi Yusuf alaihi salam yang sudah dilumuri dengan darah. Dan darah tersebut adalah darah yang palsu, darah yang bohongan. Bukan darahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Maka ini yang mereka perbuat. Bagaimana kalau seseorang itu berbuat maksiat, ketahuan berbuat salah, biasanya apa? Rasa bohongnya itu kemana-mana sudah. Gimana caranya bisa ngeles? Bagaimana caranya supaya apa? Bisa selesai dari urusan-urusan tersebut. Mungkin kalau seorang itu berbuat dosa, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa selamat di dunia. Seperti yang terjadi pada saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia membuat udzur untuk menyelamatkan dirinya. Mungkin dia selamat di dunia, tapi belum tentu selamat di akhirat. Di akhirat. Dan ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Kalau kita betul-betul berbuat salah, sudah, apalagi ini berkaitan dengan hak orang lain, kita datangi orang lain tersebut, kita minta maaf dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu apa? Tidak perlu kita ngeles, tidak perlu kita cari alasan untuk membenarkan diri kita. Yang akhirnya apa? Mungkin kita selamat di dunia, tapi di pengadilan Allah Subhanahu wa taala belum tentu selamat. Maka ketika seseorang berbuat salah di dunia, kalau itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, tobat sama Allah. Kalau berkaitan dengan hak manusia, minta maaf sama orang tersebut, gak perlu kita banyak alasan. Kita akui kalau kita memang salah, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jauh lebih selamat. Karena apa? Kalau kita banyak alasan, akhirnya apa? Kebohongan yang akan kita sampaikan. Kemudian
Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, za'amu annahu damu Yusuf hina akalahu dhib falam yusaddiqhum abuhum bidzalika. Mereka menyangka bahwasanya supaya bapaknya ini ngira ini adalah merupakan darahnya Nabi Yusuf. Tapi apa? Falam yusaddiqhum. Bapaknya pun enggak mempercayainya. Wa qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Bahkan bapaknya itu mengatakan apa? Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Bahkan kalian sendiri yang memperhias urusan itu untuk diri kalian. Jadi bapaknya sudah membaca korinah-korinah, tanda-tanda kebohongan anak-anaknya. Makanya bapaknya mengatakan apa? Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kalian sendiri yang memperhias urusan itu untuk diri kalian sendiri. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam mengatakan fasabrun jamil. Maka sabar yang indah, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita untuk meminta pertolongan dari apa yang kalian sifatkan. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala? Beliau mengatakan ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Zayyanta lakum anfusukum amra qabihan fit tafriqi baini wa bainahum. Engkau memperhias apa yang telah engkau lakukan supaya engkau memisahkan antara aku dengan Yusuf alaihissalam. Li'annahu ra'a minal qara'ini wal ahwali wa min ru'ya Yusuf allati qassaha alaihi ma dallahu ala ma qal. Karena apa? Korinah tadi menunjukkan bahwasanya mereka enggak suka Nabi Yusuf alaihissalam itu dekat dengan bapaknya. Maka apa? Korinah tersebut itu menunjukkan kebohongan saudara-saudaranya, dan kalian perhias, kalian perindah apa yang kalian lakukan supaya kalian bisa punya udzur di hadapanku. Maka Nabi Yakub alaihissalam mengatakan fasabrun jamil, maka sabar adalah yang paling indah bagi diriku. Beliau mengatakan amma ana, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, amma ana fawadifati sa'ahrisu 'alal qiyami biha wa hiya anni asbiru 'ala hadhil mihna sabrun jamilan saliman minas sukhti wat tashaqqi ilal khalqi wasta'inullaha 'ala dzalik. Adapun aku, kata Nabi Yakub alaihi salam, maka aku seorang hamba. Aku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak yang seperti ini. Maka apa? Sabrun jamil. Maka kewajibanku untuk apa? Saya sabar. Mau apa lagi? Kalian sudah memberikan udzur. Maka seorang hamba ya sudah sabar. Mau seperti apa lagi? Dan ini yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Dia sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mau teriak-teriak, kita mungkin kehilangan sesuatu, atau mungkin kita ada yang meninggal, atau mungkin kita dapat sakit, kita teriak-teriak bisa selesai? Enggak bisa. Ya sudah, sabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian bagi seorang hamba. Makanya sabar ini adalah merupakan sesuatu yang sangat berat, dan tapi harus dilakukan oleh seorang hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. 3 kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah. Sabar di atas sabar. Sabir itu menyabarkan sabar. Warabit, ikat kesabarannya. Jadi sabar itu betul-betul harus betul-betul kuat di dalam seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar bukan hanya sekedar sabar di dalam menerima musibah, tapi sabar juga sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, sabar itu ada dalam tiga hal, yaitu sabar di dalam ketaatan kepada Allah, sabar di dalam menahan maksiat, dan sabar di dalam yang menahan apa? Ketika tertimpa musibah. Dan yang paling tinggi apa? Sabar di dalam ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Ini juga butuh sabar, Pak. Bapak-bapak kalau nggak sabar, dengerin Ustaz Bedowi ceramah gitu kan, mending di rumah ngopi sama makan pisang goreng, kan gitu. Tapi apa? Namanya seseorang mau taat kepada Allah, sabar. Kita enak-enak tidur, bangun, Allahu Akbar ada, butuh sabar. Sama meninggalkan maksiat juga harus sabar, gitu kan? Apalagi di zaman sekarang, maksiat luar biasa. Begitu lewat di depan kita, sabar ya Allah, betul basor, gitu kan? Harus menundukkan pandangan, kan harus sabar.
Kalau nggak sabar, woi, didelok kan seperti itu, dilihat. Begitu pula yang di tangan kita, HP. Kalau kita nggak sabar, subhanallah, ngelihat belum lagi iklan-iklan YouTube yang gak karu-karuan kan seperti itu. Kalau kita sabar, wis berhenti, nggak usah ngelihat yang macam-macam. Maka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan maksiat itu juga butuh sabar yang sangat luar biasa. Dan apa? Menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya sabar, yaitu apa? Sabrul jamil, sabar yang indah, yaitu as-sabrul jamil alladzi la jazaa'a fihi. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau mendatangkan perkataan Imam Mujahid, yang namanya sabar itu adalah sabar yang tidak pernah ada keluh kesahnya. Orang sabar itu gak ada keluh kesah. Ya diem, kalau mau keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh siapa? Nabi Yakub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanya kepada Allah lah aku berkeluh kesah, menyampaikan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabrun jamil. Gak perlu kita apa? Berkeluh kesah di mana? Sosmed. Ada masalah dikit, subhanallah, status Ada masalah dikit, tulis Facebook. Ada masalah dikit, semuanya dikeluh kesahkan di sosmed. Ini namanya gak sabar. Kalau seseorang itu mau berkeluh kesahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Ats-Tsauri rahimahullah taala, dari sahabat-sahabatnya, beliau mengatakan salatun minas sabri, ada 3 hal termasuk di antara kesabaran. Yang pertama apa? Allah tuhdits biwajhika, jangan engkau sampaikan rasa sakitmu. Kemudian yang kedua, wala bimusibatika, yaitu apa? Musibah yang menimpamu, jangan kau sampaikan kepada orang lain. Cukup apa? Cukup dirimu sendiri. Kita punya sakit, kemudian kita juga punya musibah, cukup diri kita sendiri yang merasakan hal tersebut. Kemudian termasuk di antara yang dikatakan oleh Imam Ats-Tsauri sabar, yaitu apa? Wala tuzakki nafsaka, jangan engkau puji dirimu sendiri. Ini juga butuh sabar. Butuh sabar. Kenapa? Coba kalau kita ngobrol-ngobrol, Pak. Kita ngobrol-ngobrol kan, biasanya kan kita ngobrolin sesuatu gitu. Terkadang kan kita pengen nonjolin diri kan. Kalau urusan kayak gini tuh ya kayak gini, menunjukkan kita itu punya fikrah yang hebat, bijaksana. Kemudian kita juga masya Allah orang yang luar biasa. Sabar, gak usah kita puji diri kita, dan gak perlu antum menceritakan kebaikan antum. Dia gak perlu, aku itu gak perlu. Jangan sampai kalimat yang sering keluar itu aku. Karena kalau sudah kalimat aku dan aku banyak keluar, berarti seseorang itu membesarkan dirinya sendiri. Padahal apa? Kalau bisa kita itu bisa merendahkan diri kita. Jangan diri itu terus kita tinggikan terus. Seorang itu berusaha itu apa? Untuk merendahkan apa? Merendahkan dirinya sendiri. Ini yang dikatakan oleh Imam Ats-Tsauri rahimahullah taala. Maka Nabi Yakub alaihissalam beliau mengatakan fasabrun jamil. Maka kesabaran yang indah adalah sesuatu yang akan aku tempuh dan akan aku jalani dengan apa yang kalian sifatkan. Kemudian beliau mengatakan wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan Allah adalah tempat untuk saya meminta pertolongan. Allah adalah tempat untuk saya meminta pertolongan dari apa yang kalian sifatkan. La ala hauli wala ala quwwati, bukan kekuatanku dan bukan juga apa? Kemampuanku. Semua apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sabar saja, itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bagaimana Nabi Yakub alaihi salam mempunyai makrifat yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah, Nabi Yakub alaihi salam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini kembali kepada yang sudah kita pelajari. Apa nama Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita pelajari kalau kita harus kembali kepada Allah? Apa Pak? Nama Allah yang mengharuskan kita harus kembali terus sama Allah? As-Samad. Ya kan? Masih ingat enggak nama As-Samad? Ya kan? Awal dulu kita belajar asma wa sifat li'annakallah, karena Engkau adalah Allah. Kita mempelajari As-Samad, bagaimana kita mempraktekkan As-Samad di dalam kehidupan kita. Bagaimana seorang itu terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yaitu apa? Arah kompas hati kita. Arah kompas hati kita.
Dan itu yang dulu anak pernah sampaikan kepada bapak-bapak. Kalau kompas digoyang-goyang, ngadepnya kemana? Arah ke sesuai arah yang dituju. Arah barat ya arah barat gitu kan, ke arah kiblat gitu kan. Mau kompas itu diem, mau kompas itu digoyang-goyang, pasti menghadapnya ke arah yang dituju kan, seperti itu. Sama diri kita pun seperti itu. Mau hati kita dalam keadaan tenang, kita dikasih sehat, dikasih rizki, dikasih kelapangan sama Allah, kompas kita terus bersyukur sama Allah. Kita dalam keadaan hidup kita digoyang-goyang, dalam keadaan kena musibah, kena ujian sama Allah Subhanahu wa taala, kompas kita pun akan terus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari makna as-somad. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang berbarokah ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.